Kalian sering merasa seperti ini? Hah? Gimana sih? Kamu tadi ngomong apa? Atau ini? Lah, kalau begitu ceritanya, ya wajar dong Sil kalau dosen pembimbingmu marah. Kan kamu yang salah. Gak tau Adel, pusing aku. Kan aku ngomong sesuai fakta. Ingin tahu cara menghindarinya? Yuk simak video berikut ini. Apa sih meringkas pembicaraan itu? Keterampilan meringkas dalam komunikasi interpersonal merupakan keterampilan yang penting. Hal tersebut dikarenakan seorang komunikator harus mencurahkan secara penuh perhatian dan keseluruhan indera untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Pesan yang disampaikan oleh komunikan sewaktu-waktu memiliki tahapan yang panjang untuk diceritakan, sehingga komunikator harus memiliki kemampuan untuk meringkas pesan yang disampaikan oleh komunikan agar proses penerimaan informasi berjalan tepat dan proses komunikasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, agar komunikasi berjalan secara efektif, terdapat tips-tips yang perlu diperhatikan dalam meringkas pembicaraan. Antara lain, yang pertama, meringkas dengan singkat dan jelas. Perlu diperhatikan, singkat dan pendek merupakan dua hal yang berbeda. Meringkas dengan singkat bukan berarti harus pendek. Meringkas dengan singkat berarti poin-poin dalam komunikasi dapat disimpulkan secara menyeluruh, namun meringkas pendek terdapat poin-poin yang tidak tersampaikan. Sedangkan jelas berarti dalam meringkas perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Penyusunan kalimat yang singkat dan jelas dapat mempermudah klien untuk mempertimbangkan dan memikirkan kembali respon yang telah diberikan oleh konselor. Yang kedua, memusatkan ringkasan pada topik pembicaraan. Oh, berarti kamu kemarin kena marah sama dosen pembimbingmu, Sil? Iya. Sama sih, dosen pembimbingku juga gitu, orangnya disiplin banget. Ringkasan harus dibuat detail dan tidak bertele-tele, supaya klien dapat mengerti permasalahannya dan memperoleh jalan keluar. Selain itu, dengan memusatkan ringkasan pada topik pembicaraan dapat membantu konselor lebih konsentrasi dalam menghadapi klien. Yang ketiga, tidak menghakimi klien. Seperti video yang tadi. Lah, kalau begitu ceritanya, ya wajar dong Sil kalau dosen pembimbingmu marah. Kan kamu yang salah. Gak tau Adel, pusing aku. Kan aku ngomong sesuai fakta. Nah, seperti ini nggak boleh ya guys. Dalam proses komunikasi, konselor harus mampu menerima klien apapun kondisinya, bahkan sebesar apapun permasalahannya. Di sini, konselor bersifat netral, tidak boleh memihak manapun. Konselor diharapkan dapat berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu untuk menjaga kenyamanan klien, peka terhadap keadaan sekitar, dan mampu merasakan apa yang dialami klien, sehingga hasil ringkasan yang diberikan dapat membantu klien menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah melakukan klarifikasi. Nah, hal ini penting dilakukan untuk menghindari kebingungan. Berarti dosen pembimbingmu itu marah karena kamu telat mengumpulkan revisi, Sil? Iya. Oh alah. Untuk mengetahui ringkasan yang telah kita buat, konselor dapat menyimpulkan inti pembicaraan dari klien. Konselor juga berhak untuk menanyakan kebenaran kepada klien terkait pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini dapat membantu konselor dalam memahami masalah dan klien merasa lebih terbuka untuk menceritakan keberlanjutan ceritanya.